Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang terdiri dari Linde Puspitasari, saya sendiri dari Prodi Pendidikan Khusus kelas B. Kemudian ada Rini Agustin dari Prodi Teknologi Pendidikan kelas A. Dan yang terakhir ada Syailawati dari Prodi Pendidikan Khusus kelas A. Materi yang akan kami bahas yaitu mengenai makhluk hidup dalam ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa juga dikatakan sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem juga merupakan suatu sistem ekologik yang merupakan unit fungsional yang dihasilkan dari interaksi komponen biotik, abiotik, dan kebudayaan. Komponen pembentuk ekosistem yang pertama ada komponen biotik. Komponen biotik terbagi menjadi dua, yaitu komponen heterotrof dan autotrof. Heterotrof terdiri dari organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai makanannya. Komponen ini disebut juga sebagai konsumen makro, karena makanan yang dikonsumsi berukuran lebih kecil. Sementara itu, komponen autotrof adalah organisme yang mampu menyediakan makanan sendiri dengan bantuan energi, seperti energi matahari ataupun energi yang bersifat kimia. Contohnya, itu ada protista, tumbuhan, dan hewan. Yang kedua ada komponen abiotik. Komponen abiotik atau bahan tak hidup adalah komponen fisik dan kimia yang merupakan tempat berlangsungnya kehidupan. Komponen abiotik dapat berupa bahan organik, senyawa organik, dan faktor yang mempengaruhi distribusi organisme. Komponen abiotik terdiri atas suhu, air, udara, sinar matahari, tanah, dan iklim. Yang ketiga ada komponen pengurai atau dekomposer. Komponen pengurai atau dekomposer adalah organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Organisme pengurai menyerap sebagian hasil penguraian tersebut dan melepaskan bahan-bahan yang sederhana yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Golongan pengurai adalah bakteri dan jamur. Macam-macam ekosistem. Yang pertama ada ekosistem perairan atau akuatik. Pertama ada ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar adalah suatu bentuk menyeluruh atau tatanan yang ada di dalam air tawar dan sekitarnya yang terdiri dari makhluk hidup di dalam air tersebut dan lingkungan air tawar itu sendiri. Ekosistem air tawar sering juga dikatakan sebagai perairan darat. Ciri-ciri ekosistem air tawar ada 9. 1. Salinitas atau kadar garam rendah. 2. Adanya aliran air atau arus. 3. Penetrasi atau masuknya cahaya matahari terbatas atau kurang. Keempat, ekosistem ini dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Kelima, perubahan ketinggian air terlihat nyata. 6. Kadar oksigen terlalu relatif lebih tinggi. 7. Intensitas cahaya yang diterima cukup tinggi. 8. Secara fisik dan biologis, ekosistem ini merupakan perantara antara ekosistem darat dan laut. Biasanya disebut sebagai air payau. Dan yang terakhir, ke-9, tumbuhan terbanyak adalah jenis ganggang. Klasifikasi ekosistem air tawar. Pertama, berdasarkan gerak airnya, dibagi menjadi 2, ekosistem lentik dan ekosistem lotik. Ekosistem lentik adalah ekosistem yang airnya tenang atau diam, misalnya danau, telaga, dan rawa. 2, ekosistem lotik adalah ekosistem yang airnya bergerak mengalir, misalnya selokan, parit, atau sungai. Ciri-cirinya adalah airnya mengalir. Ekosistem lotik merupakan ekosistem terbuka dari kadar oksigen terlalu relatif tinggi. Berdasarkan bentuknya, 1 kolam, 2 danau, 3 sungai, dan 4 rawa. Yang kedua, ekosistem air laut. Ekosistem air laut merupakan sumber daya hayati dan non-hayati. Ekosistem air laut memiliki kadar garam yang tinggi. Ilmu yang mempelajari ekosistem air laut disebut oseanologi. Ciri-ciri ekosistem laut,
1. Salinitas tinggi di daerah tropis, sedangkan di daerah dingin salinitas rendah. 2. Mineral air laut berupa NaCl atau garam dapur. 3. Pada bagian yang lebih dalam, hampir tidak ada perbedaan suhu. 4. Jumlah energi cahaya yang diterima oleh air laut dipergunakan untuk fotosintesis organisme autotrofik. 5. Aliran air laut menyebarkan senyawa kimia yang diperlukan organisme yang hidup di laut, serta mempengaruhi suhu dan kadar garam. 6. Aliran air laut dipengaruhi oleh pola angin dan putaran bumi. Klasifikasi ekosistem air laut berdasarkan intensitas cahayanya dibagi menjadi 3. 1. Daerah fotik, yaitu daerah yang masih mendapatkan cahaya matahari. 2. Daerah twilight, yaitu daerah dari kedalaman 200 hingga 2000 meter. Ciri-cirinya cahaya bersifat remang-remang dan tidak efektif, sehingga fotosintesis lebih kecil atau sama dengan respirasi. 3. Daerah afotik, yaitu daerah dengan kedalaman lebih dari 2000 meter. Daerah ini tidak terkena cahaya matahari dan fotosintesis tidak ada. Berdasarkan bentuknya, yang pertama ada lautan, 2 pantai, 3 estuari, dan 4 terumbu karang. Selanjutnya ada ekosistem sungai. Ekosistem sungai merupakan salah satu jenis ekosistem air tawar. Ekosistem sungai ini meliputi di sepanjang wilayah daerah aliran sungai, dari hulu sungai, badan sungai, dan juga hilir sungai, serta muara sungai. Pembagian zona sungai ini dibagi menjadi 2. Pertama, zona air deras. Kedua, zona aliran tenang. Ciri-ciri ekosistem sungai yang pertama, adanya air yang terus mengalir dari arah hulu menuju arah hilir. Kedua, terdapat variasi kondisi fisik dan juga kimia dalam tingkat aliran air yang sangat tinggi. Ketiga, adanya perubahan kondisi fisik dan juga kimia yang berlangsung secara terus-menerus. Keempat, dihuni oleh berbagai macam tumbuhan dan juga binatang yang telah beradaptasi dalam kondisi aliran air. Komponen ekosistem sungai ini terbagi menjadi 2. Pertama, komponen biotik, seperti tumbuhan, ganggang, kangkung liar, enceng gondok, lumut, dan sebagainya. Binatang, yaitu siput, keong, remis, kerang, udang, ular, serangga, dan sebagainya. Fitoplankton, zooplankton, serta organisme lainnya. Yang kedua, komponen abiotik, seperti batu, suhu, cahaya matahari, kelembapan udara, dan sebagainya. Selanjutnya ada ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang dapat ditemui di perairan jernih. Terumbu karang merupakan ekosistem di dasar laut tropis yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur, CaCO3, atau kalsium karbonat, khususnya jenis-jenis karang batu dan alga berkapur, bersama dengan biota yang hidup di dasar lainnya seperti jenis-jenis moluska, krustasi, echinodermata, polychaeta, porifera, dan tunicata, serta biota-biota lain yang hidup bebas di perairan sekitarnya, termasuk jenis-jenis plankton dan jenis-jenis nekton. Pertumbuhan terumbu karang dibatasi oleh beberapa faktor seperti suhu, salinitas, cahaya, kedalaman, gelombang, dan arus. Fungsi dari terumbu karang adalah untuk tempat asuhan, mencari makan, dan pemijahan ikan. Pada ekosistem terumbu karang terjadi interaksi makan-memakan hingga terbentuklah jaring makanan. Ekosistem ini dapat ditemukan di pantai sebelah barat Sumatera, pantai selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, serta pantai utara Sulawesi dan Maluku. Macam-macam ekosistem yang kedua itu ada ekosistem darat, di antaranya ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem sabana, ekosistem padang rumput, dan ekosistem gurun. Ekosistem hutan hujan tropis merupakan suatu sistem ekologi pada suatu wilayah luas yang didominasi oleh kumpulan pohon-pohon tinggi yang di dalamnya terdapat keanekaragaman spesies yang terbentuk pada daerah beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan suhu yang lembab. Ciri-ciri ekosistem hutan hujan tropis yang pertama, berada pada wilayah beriklim tropis, tanahnya subur dan tidak kering, tidak memiliki musim kemarau, memiliki curah hujan tinggi, yaitu sekitar 1.800 sampai 2.000 mm per tahun. Kelima, memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Keenam, memiliki lapisan-lapisan pohon yang terbentuk karena vegetasi pohon yang rapat. Ketujuh, jenis vegetasi yang dominan adalah pepohonan atau tumbuhan berkayu dan tumbuhan yang tidak memiliki banyak cabang. Di ekosistem hutan hujan tropis ini terdapat fauna dan flora. Faunanya diantaranya mamalia, burung, reptil, amfibi, hingga serangga. Ciri khas fauna dalam ekosistem ini adalah fauna berwarna cerah
dengan pola yang tajam, bersuara keras, dan memakan buah-buahan. Contoh fauna yang hidup dalam ekosistem ini adalah monyet, gajah, kupu-kupu, macan, babi, rusa, tapir, burung kasuari, burung nuri hitam, burung merpati, nikobar, dan sebagainya. Sedangkan flora yang hidup dalam ekosistem ini adalah pohon jati, pinus, anggrek, pohon mahoni, dan sebagainya. Selanjutnya ada ekosistem sabana. Bioma sabana adalah ekosistem besar dengan daerah luas berupa wilayah padang rumput yang terdiri atas pohon-pohon yang tumbuh dengan jarang dan diselingi oleh semak belukar serta rumput-rumputan yang terbentuk karena adanya perbedaan letak geografis dan astronomis di daerah tropis atau subtropis. Bioma sabana merupakan salah satu sistem biotik terbesar di bumi yang menempati daerah luas di benua Afrika, Amerika Selatan, dan Australia. Ciri-ciri ekosistem sabana yang pertama, daerah wilayah bioma sabana memiliki suhu yang panas sepanjang tahun. Kedua, memiliki curah hujan sekitar 90-150 cm per tahun. Ketiga, hujan terjadi secara musiman dan menjadi faktor penting bagi terbentuknya sabana. Keempat, lapisan tanahnya merupakan daerah resapan air dan sistem pengairan yang baik. Kelima, sabana berubah menjadi semak belukar jika terbentuk di daerah yang intensitas curah hujannya semakin rendah. Keenam, sabana akan berubah menjadi hutan basah belukar jika terbentuk di daerah yang intensitas curah hujannya semakin tinggi. Ketujuh, pada umumnya daerah bioma sabana akan mengalami kekeringan yang panjang setiap tahunnya. Selanjutnya ada ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput adalah salah satu kelompok ekosistem daratan atau terestrial yang terbentuk secara alami. Area padang rumput yang luas menyebabkan tumbuhan sulit untuk mengambil dan mengelola air, sehingga tanaman pohon menjadi sulit tumbuh maupun berkembang. Ciri-ciri ekosistem padang rumput yang pertama, terdapat di daerah beriklim tropis dan subtropis. Kedua, tumbuhan didominasi oleh rumput. Ketiga, hamparan lahan yang sangat luas. Keempat, memiliki jenis tanaman yang khas. Kelima, habitat berbagai jenis hewan. Keenam, memiliki curah hujan terbatas dan tidak merata diperkirakan 25-30 cm per tahun. Pada ekosistem padang rumput ini, terdapat flora dan fauna. Flora yang terdapat di padang rumput didominasi oleh flora yang berukuran pendek, misalnya gerama, buffalo grassis, alkisa, dan lain-lain. Padang rumput juga ditumbuhi oleh beberapa pohon yang didominasi oleh rumput. Salah satu jenis tumbuhan yang terdapat di ekosistem padang rumput yaitu tumbuhan alkesa. Sedangkan fauna yang menghuni padang rumput, misalnya kuda liar, zebra, buffalo, gajah, jerapah, rusa, dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga fauna karnivora yang menghuni padang rumput, misalnya singa, cheetah, serigala, hiena, dan lain-lain. Selanjutnya ekosistem gurun. Ekosistem gurun atau yang dikenal dengan ekosistem padang pasir ini merupakan ekosistem yang meliputi lingkungan padang pasir atau gurun. Ciri-ciri ekosistem gurun ini yang pertama, curah hujan sangat rendah, kurang dari 250 mm per tahun. Kedua, tanah sangat tandus dan tidak dapat menyimpan air. Ketiga, intensitas panas matahari yang tinggi. Keempat, evaporasi sangat tinggi. Kelima, kelembapan udara sangat rendah. Keenam, suhu lingkungan yang ekstrim. Ketujuh, air tanah cenderung asin karena larutan garam dalam tanah cenderung tidak berpindah, baik karena pencucian oleh air maupun drainase. Di ekosistem gurun ini terdapat flora dan fauna. Floranya yang terdapat tumbuhan yang hidup tergolong xerofit, yang memiliki ciri-ciri seperti mempunyai akar yang panjang, batang dan daunnya memiliki lapisan lilin yang berguna untuk mencegah penguapan. Contoh jenis flora pada gurun adalah kaktus, sukulen, pohon kurma, dan semak beracun. Sedangkan fauna yang terdapat pada ekosistem gurun umumnya bertubuh kecil, hidup di lubang-lubang, dan keluar mencari mangsa pada malam hari. Contohnya adalah tikus, ular, hamster, dan gebril. Macam-macam ekosistem selanjutnya adalah ekosistem buatan, di antaranya bendungan, sawah irigasi, dan perkebunan kelapa sawit. Ekosistem buatan yang pertama yaitu bendungan. Ekosistem bendungan atau waduk adalah ekosistem buatan yang berupa bangunan penahan atau penimbun air yang digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia, di mana dalam proses pembuatannya manusia memiliki peran yang sangat besar. Ekosistem perairan waduk ini terdiri atas komponen biotik seperti plankton, ikan, makrofita,
dan sebagainya yang berhubungan dengan timbal balik antara komponen abiotik seperti tanah, air, dan sebagainya. Daerah-daerah waduk adalah ada 3. Pertama, daerah litoral merupakan daerah yang dangkal sehingga matahari tidak dapat tembus secara optimal. Yang kedua, ada daerah limnetik merupakan daerah air bebas yang jauh dari tepian dan masih dapat ditembus oleh sinar matahari. Ketiga, ada daerah profunda merupakan daerah yang sangat dalam dari sebuah genangan air seperti waduk. Yang kedua ada sawah irigasi. Ekosistem sawah irigasi adalah sawah yang sumber irigasinya dari sungai, artinya selalu tersedia sepanjang tahun serta volume air irigasi yang masuk ke saluran primer, sekunder, dan tersier bisa terukur. Salah satu contoh sawah yang menerapkan sistem irigasi di Indonesia yaitu terdapat di Bali. Karakteristik sawah irigasi yang pertama, sistem pertanian irigasi cocok dari segi musim. Dikarenakan waktu penanaman padi tidak bergantung pada air hujan. Selama air di waduk atau bendungan masih ada, maka budidaya beragam jenis padi bisa dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu musim hujan. Yang kedua, pada sawah irigasi, petani bisa memanen 2-3 kali tanaman padi. Pada saat-saat tertentu, sawah tersebut ditanami dengan tanaman palawija seperti jagung, kacang hijau, kacang tanah, dan lain-lain. Yang ketiga ada perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit bisa dikatakan sebagai ekosistem monokultur dengan dominasi pohon kelapa sawit sebagai penyusun utama. Perkebunan kelapa sawit masih memberikan dukungan untuk satwa liar bertahan hidup. Beberapa spesies predator mendapatkan keuntungan dengan berlimpahnya pakan, serta tempat tinggal sementara. Beberapa spesies dari kelompok primata dan burung juga memanfaatkan kebun sawit sebagai habitatnya karena masih tersedianya pakan seperti serangga, ikan yang hidup di parit-parit kebun sawit, dan tanaman herbal. Di dalam perkebunan kelapa sawit, jenis ular sanca kembang banyak ditemukan. Umumnya mereka hidup dengan memangsa tikus, bajing, dan hewan kecil lainnya. Selanjutnya ada siklus biogeokimia. Yang pertama ada siklus nitrogen atau N2, yang kedua ada siklus fosfor, yang terakhir ada siklus karbon dan oksigen. Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Tiap tingkat dari rantai makanan dalam suatu ekosistem disebut tingkat trofik. Tingkat trofik yang pertama adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri, yaitu tumbuhan hijau atau organisme autotrof atau biasa disebut produsen. Yang kedua ada organisme yang menduduki tingkat trofik kedua, yaitu konsumen primer. Yaitu konsumen pertama diduduki oleh hewan herbivora. Yang ketiga, organisme yang menduduki tingkat trofik ketiga yaitu konsumen sekunder atau konsumen kedua diduduki oleh hewan pemakan daging atau karnivora dan seterusnya. Organisme yang menduduki tingkat trofik tertinggi disebut konsumen puncak atau dekomposer. Contoh rantai makanan seperti pada di gambar. Ya, yang kedua, selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Untuk bisa menentukan berapa jumlah rantai makanan penyusun jaring-jaring makanan, harus menuliskan urutan satu per satu dengan detail, seperti pada di contoh gambar tersebut.
Selanjutnya ada piramida makanan. Sebuah ekosistem akan seimbang dan terjaga kelestariannya apabila jumlah produsen lebih banyak daripada jumlah konsumen pertama. Jumlah konsumen pertama harus lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Apabila kondisi tersebut digambarkan, maka akan terbentuk suatu piramida makanan seperti pada di gambar berikut. Ya, sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.